Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi sama Ibu Dona. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Oh iya, berhubung kita sebentar lagi akan melaksanakan USBN, jadi sekarang kita latihan soal-soal yang akan dikeluarkan di ujian sekolah nanti ya. Pertama di bangun ruang sisi lengkung. Yuk kita mulai. Soal yang pertama, volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kubus dengan panjang rusuk 21 cm. Berarti kita akan cari volume bola di dalam kubus yang rusuknya 21. Ini ada kubus. Rusuknya 21 cm. Ini kan. Nah, di dalamnya itu mau dimasukkan bola. Berapa volume bola yang bisa masuk ke dalam kubus ini gitu kan ya? Ini. Nah, kalau kubus rusuknya 21 cm, artinya 21 cm ini sama aja dengan diameter bola, ya kan? Nah, kalau misalnya diameter bolanya 21 cm, artinya jari-jari bola itu setengah dari 21 cm. Oke, kita cari volume bola ya. Ini mah masih gampang lah ya. Bisa lah kalian pasti. Volume bola itu rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Berarti di sini 4/3. Karena jari-jarinya itu 21/2, berarti kita pakai nilai pi-nya 22/7 ya. Karena kan 21 bisa dibagi 7. 21/2, 21/2, 21/2. Gini kan? Nah, kalau udah gini, kamu ngitungnya tinggal di eliminasi aja. Berarti ini 3, kita bisa catat sama 21, 7. 2 sama 4. 7 habis ya. Oh, ini masih ada 2 sama 22, ini jadi 11. Gini ya. Nah, berarti sisa 11 dikali 21 dikali 21. Hasilnya 4851 cm kubik. Nah, kalau di soal pilihan ganda dan kamu lagi ujian nasional atau lagi tes atau lagi apalah ya, misalnya perlu waktu banyak untuk mengerjakan soal. Nah, kan ini kamu ribet nih ngitung-ngitungnya nih, 11 dikali 21 dikali 21, kayaknya panjang banget gitu ya. Kamu lihat aja satuan di masing-masingnya, kalikan aja satuannya gitu maksud ibu. Jadi ini kan satuannya kan 1, di sini juga 1, di sini juga 1. Berarti 1 kali 1 kali 1 kan sama dengan 1 ya. Kamu cari di pilihan ganda yang angka terakhirnya adalah 1. Gampang kan? Kalau misalnya angka terakhirnya beda-beda sih, kamu tinggal, oh ya angka terakhirnya 1 nih, oh ya berarti C. Nah, itu udah pasti benar gitu. Tapi beda lagi ceritanya kalau misalnya semua pilihan gandanya terakhirnya 1. Itu berarti kamu mau nggak mau harus ngitung. Tapi kalau banyak latihan juga pasti ini sih cepat ngitungnya karena sudah terbiasa. Gitu. Oke ya, lanjut. Soal yang kedua. Nah, ini termasuk soal yang high order thinking skill. Jadi itu perlu pemikiran yang tinggi gitu. Perlu kemampuan pemikiran yang tinggi, skill pemikiran yang tinggi. Itulah pokoknya intinya ya untuk mengerjakan soal ini. Oke, kita baca dulu ya. Sebuah tempat yang berbentuk kerucut terbuat dari seng. Oke. Jika panjang diameter tempat tersebut 24 meter, oke itu diameternya, tinggi tempat tersebut 5 meter tingginya, dan harga seng itu Rp10.000 per meter persegi. Oke, hitung berapa meter persegi seng yang diperlukan. Yang B, biaya untuk membeli seng tersebut. Dan yang C, jika tempat tersebut diisi beras hingga penuh, berapa liter beras dapat tertampung? Oke. Jadi di sana ada sebuah kerucut yang terbuat dari seng. Kita gambar dulu ya kerucutnya.
Ada kerucut yang terbuat dari seng dengan diameter 24 meter, diameternya 24, dan tinggi sengnya 5 meter. Berarti ini tinggi kerucutnya 5 meter, ini 5. Berarti dari sini ke sini 12 ya. Gini. Yang ditanya, berapa meter persegi seng yang diperlukan untuk membuat kerucut tersebut, gitu intinya ya. Oke, yang pertama kita akan mencari meter persegi, berarti luas. Kalau persegi itu kan luas ya. Kita akan cari luas kerucut, apa luas selimut kerucutnya aja. Karena itu sebuah wadah, dan yang di C juga ditanya kalau ditambah beras kayak gitu ya, dan tidak diketahui ada tutupnya atau tidak, berarti kita anggap dia wadah tersebut tidak memiliki tutup. Jadi kita hanya mencari luas selimut kerucutnya saja. Oke, yang A, kita cari luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut rumusnya apa? Rumusnya adalah Pi dikali R dikali S. R-nya udah ada 12. S itu kan garis pelukis. Garis pelukisnya udah ada belum? Kan belum ada nih ya. Nah, berarti kita harus cari dulu nih garis pelukisnya berapa. Kamu lihat di segitiga ini. Garis pelukis tuh ini ya. Ini S-nya. Kita harus cari S di sini. Ingat pakai apa? Ya, pakai Pitagoras. Kita akan mencari sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Kalau kamu udah banyak latihan, kamu tidak perlu cara-caratan begini. Kalau mencari sisi miring kan 12 kuadrat plus 5 kuadrat. Jadi kamu tuh nanti pasti sudah hafal triple Pitagoras. 5, 12, berarti pasangannya sama berapa, kayak gitu. Tidak perlu begini kalau sudah hafal. Kalau udah sering latihan lah. 12 kuadrat 144, 5 kuadrat 25, ini berarti akar 169, 13. Nah, kita udah dapet nih S-nya 13. Tinggal masukkan ke rumus luas selimut kerucutnya. Berarti luas selimut kerucut itu Pi-nya pakai 3,14 ya, karena R-nya kan 12, tidak bisa dibagi 7. S-nya 13. Ini udah deh, tinggal dihitung saja. 3,14 dikali 12 dikali 13 sama dengan 489,84 meter persegi. Nah, ini yang A. Kemudian yang B, biaya yang diperlukan untuk membuat bangunan tersebut. Kalau biaya, berarti kita lihat harganya. Harga per meter persegi sengnya itu 10.000, sedangkan yang kita perlukan adalah segini. Berarti tinggal dikalikan saja ya. Biaya, harga per meternya berapa? Itu 10.000 dikali berapa yang kita perlukan? 489,84 meter persegi kan? Berarti biaya yang kita butuhkan 0,2,489,84 ini. Oke, jelas? Oke, kemudian yang C, jika bangunan tersebut dimasukkan beras, berapa liter beras yang diperlukan? Beras ya, ya udah, nggak apa-apa lah ya, suka-suka soal. Kalau liter itu hubungannya dengan volume, isi ya kan, dia diisikan beras gitu, berarti volume isi ya. Volume kerucut itu sepertiga Pi R kuadrat T. Oke, berarti ini sepertiga Pi 3,14, R-nya 12 kali 12, tingginya 5. Ini coret 4. 3,14 dikali 2, 40. Hasilnya 753,6 meter kubik. Yang ditanyakan liter ya. Liter itu sama aja dengan cm kubik. Ingat-ingat, liter itu sama dengan cm kubik. Nah, kalian ingat nggak tangga kilometer, hektometer, dekameter?
kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Meter ke sentimeter itu turun 2 tangga kan, tapi karena ini meter kubik berarti nanti dikalinya sama 1000, turun sekali dikali 1000. Karena ini turun 2 kali berarti dikali 1 juta, atau sama aja dikali 10 pangkat 6, 753,6 dikali 10 pangkat 6 cm kubik atau liter gitu ya, gitu. Jadi ingat-ingat, kalau hubungannya kalau yang ditanya meter persegi, berapa meter persegi yang diperlukan, berarti kita harus cari luas. Nah, terus kita lihat lagi luas apa nih yang kita cari, apa luas selimutnya aja, apa luas kerucut seluruhnya, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya biaya, berarti tinggal dikalikan aja biaya yang diperlukan, maksudnya biaya untuk tiap meter perseginya dikali sama berapa luas yang kita butuhkan, kayak gitu. Nah, udah kita dapat ya kan, gitu. Jelas ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Oh iya, kalau ibu ngejelasinnya itu kecepatan atau kurang jelas ngomongnya atau apa, jangan lupa komen ya, kritikin ibu, sarannya gimana gitu biar bagus tuh kayak gimana. Biar komennya rame. Oke, lanjut ya. Nah, soal selanjutnya ini termasuk salah satu soal yang keluar di ujian sekolah tahun kemarin. Jadi ini bisa buat referensi kalian nih kalau nanti kalian mau ujian sekolah, kan bentar lagi ujian sekolah ya. Jadi harus banyak-banyak latihan soal gitu ya. Oke, di sana ada pengrajin membuat topi dari karton dengan bentuk seperti tampak pada gambar. Oke, ini tuh karton, topi. Oke, terdiri dari kerucut dan juga lingkaran. Oke, terus diameter kerucutnya itu 20 cm. Kemudian panjang dari ujung kerucut ini ke ujung lingkaran itu 30 cm. Kemudian garis pelukisnya itu 26 cm. Ini yang diketahui. Kemudian yang ditanya adalah luas karton yang dibutuhkan. Oke, kita akan mencari luas karton yang dibutuhkan untuk membuat topi tersebut. Yang perlu kamu ketahui adalah ini topi terdiri dari apa aja? Terdiri dari kerucut dan lingkaran. Kita akan mencari luas karton yang dibutuhkan untuk membuat topi ini. Berarti kita cari luas selimut kerucut dulu dong. Ya, yang pertama kita akan cari luas selimut kerucut. Ini. Yang kedua, kalau luas selimut kerucut udah ketemu, berarti kita cari luas lingkarannya, ya kan? Luas lingkaran. Ada lagi? Yap, kita cari luas lingkaran kecil ini atau luas alas kerucut. Kalau untuk membuat topi pasti di alasnya kerucut ini bolong kan ya, nggak adaan gitu, karena itu kan buat wadah kepala kita nanti kalau dipakai gitu ya. Jadi nanti luas seluruh karton ini adalah luas selimut kerucut ditambah luas lingkaran ini yang sudah dibolongin tengahnya gitu. Jelas ya, yang sudah dibolongin tengahnya. Berarti kita cari yang ketiga adalah luas alas kerucut. Oke, jadi kita cari tiga bangun di sini ya, tiga luas di sini. Ingat-ingat, kamu jangan sampai terkecoh, asik. Jangan sampai terkecoh dengan soal. Jadi nanti kamu cuma cari luas kerucut dan juga luas lingkaran, udah dapat hasilnya kayak gitu. Itu tuh nggak teliti namanya. Jadi kamu harus benar-benar teliti gitu ngerjain, karena satu soal itu bernilai sekali untuk nilai kamu. Oke, luas selimut kerucut
Pi dikali R dikali S. Pi nya kita tetap Pi dulu aja ya. R nya oke, ini kan diameter kerucut 20, berarti R nya itu 20 bagi 2 atau sama aja 10. S nya 26. Ini dapat 260 pi. Oke, terus sekarang ke luas lingkaran. Luas lingkaran itu pi r kuadrat. Pi nya tetap. Nah, lingkaran R nya berapa nih? R lingkaran kan dari sini ke sini itu 10 ya. Dari sini ke sini itu berapa? Ini 30. 30 itu dari ujung kerucut sebelah sini ke ujung lingkaran. Berarti kalau dari sini ke sini ya 20. Oke ya. Jelas ini 20 dapat dari mana, tahu ya? Oke, 20 kali 20 400 pi. Oke, ini luas lingkarannya. Kemudian luas alas kerucut. Luas alas kerucut kan bentuk lingkaran juga. Berarti sama aja pi r kuadrat. Pi-nya tetap, R-nya 10. 100 pi. Ini. Jadi luas karton, luas selimutnya 260 pi ditambah luas lingkarannya 400 pi dikurang luas alasnya 100 pi. Sama dengan 400 kurangi 100, 300 tambah 260, 560 pi. Baru deh kamu ganti pi-nya dengan 3,14. Hasilnya 1758,4 cm persegi. Gitu, jelas ya. Jadi kamu jangan sampai terkecoh dengan soal, kamu harus lebih teliti lagi mana nih yang dibutuhkan oleh soal gitu, mana nih yang dimau sama soal gitu, soal tuh maunya kayak gimana sih, apa sih yang harus kita cari gitu. Jadi tuh jangan buru-buru, jangan langsung main tancap aja dihitung gitu tanpa tahu apa yang dimau oleh soal gitu ya. Sekian video dari Ibu. Terima kasih karena sudah menonton dan mudah-mudahan bermanfaat dan nyampe ya ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.